Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB guru SD kompetensi profesional. Lebih khususnya membahas aritmatika, diagram, bangun datar, resultan gaya, debit, energi listrik, dan teori pembentukan alam semesta. Namun, sebelum melanjutkan videonya, buat teman-teman yang mau mengikuti simulasinya terlebih dahulu, langsung saja menuju deskripsi yang ada di bawah dan klik linknya. Link simulasi SKB part 18. Dan buat teman-teman yang mau menyimak langsung pembahasannya, tonton terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama. Seorang pedagang menjual baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Apabila data pada soal digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran dalam bentuk derajat persen sebagai berikut, maka berapa jumlah baju anak yang dijual? A. 60, B. 65, C. 63, atau D. 66? Maka jawaban yang benar adalah D. 66. Pembahasannya, diketahui total semua baju adalah 300 buah. Baju remaja 40%, baju dewasa 38%. Yang ditanyakan adalah jumlah baju anak. Pertama, kita cari dulu berapa persen baju anak yang dijual oleh pedagang. Persen baju anak sama dengan 100% dikurangi baju remaja ditambah baju dewasa. 100% dikurangi baju remaja 40% ditambah baju dewasa. Baju dewasanya 38%. 100% dikurangi 40% ditambah 38%, 78%. Maka 100% dikurangi 78% menghasilkan 22%. Jadi persen baju anak adalah 22%. Kemudian sesuaikan dengan rumus diagram persen yang sudah dijelaskan di atas, yaitu jumlah baju anak sama dengan persen baju anak dibagi 100% dikali total baju. Maka persen baju anak tadi 22% dibagi 100% dikali total baju. Total bajunya ada 300 buah. Maka untuk lebih mudah menghitungnya, kita kalikan terlebih dahulu 22% dikali 300. Maka menghasilkan 6.600. Kemudian persennya kita coret. Dan tersisa 6.600 dibagi 100. Maka hasil dari 6.600 dibagi 100 adalah 66 buah. Dari hasil perhitungan di atas, maka jumlah baju anak yang dijual oleh pedagang adalah 66 buah. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Pengunjung perpustakaan. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Ani, berapa banyak pengunjung pada hari Rabu? A. 55 orang, B. 60 orang, C. 65 orang, atau D. 70 orang? Maka jawaban yang benar adalah D. 70 orang. Pembahasannya, ini adalah diagram batang yang terdapat pada sebuah koran yang telah sobek. Jadi, kita tidak bisa menentukan secara langsung jumlah pengunjung pada hari Rabu, karena koran pada bagian atasnya telah sobek. Banyak pengunjung hari Senin 45 orang, Selasa 40 orang,
Rabu, karena belum diketahui, kita notasikan dengan X orang. Kamis, 30 orang. Jumat, 20 orang. Rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Jadi rumus rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. 45 ditambah 40 ditambah X ditambah 30 ditambah 20 dibagi 5, karena banyaknya data ada 5. Kemudian rata-ratanya telah kita ketahui, 41. 41 sama dengan 45 tambah 40 tambah 30 tambah 20 menghasilkan 135 ditambah X dibagi 5. Kemudian kita balikan persamaannya. 41 dikali 5 sama dengan 135 ditambah X. 41 dikali 5 menghasilkan 205 sama dengan 135 ditambah X. Karena X-nya yang kita cari, kita pindah ruaskan. 135-nya menjadi min 135. X sama dengan 205 dikurangi 135. Maka hasilnya adalah 70. Jadi banyak pengunjung pada hari Rabu adalah 70 orang. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya adalah A. Min 77, B. Min 71, C. 70, atau D. 80. Maka jawaban yang benar adalah B. Min 71. Diketahui A sama dengan 7, B sama dengan min 2. Yang ditanyakan adalah U40. Maksudnya adalah A di sini adalah U1 atau suku pertama. Suku pertamanya yaitu 7. Kemudian B adalah beda. Jadi jarak antara suku pertama dengan suku kedua, atau suku kedua dengan suku ketiga, suku yang satu dengan suku yang lainnya. Di sini B-nya adalah min 2, karena jarak dari 7 ke 5 yaitu min 2. Penyelesaiannya, kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. UN-nya yaitu U40. Suku ke-40, karena yang ditanyakan adalah suku ke-40. Sama dengan A-nya adalah 7, ditambah N. N-nya 40, karena yang ditanyakan adalah suku ke-40, maka N-nya juga 40. Dikurangi 1, dikali B. B-nya min 2. Kemudian kita lanjutkan, 7 ditambah 40 dikurang 1, 39. Dikali min 2. Selanjutnya, 7 ditambah 39 dikali min 2 menghasilkan min 78. Lalu 7 ditambah min 78 menghasilkan min 71. Jadi, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya adalah min 71. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah A. 308, B. 318, C. 326, atau D. 344. Maka jawaban yang benar adalah B. 318. Pembahasannya, sebelumnya mari ingat lagi bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sehingga suku keempat dan suku ke-9 dapat ditulis menjadi suku keempat sama dengan 110. Suku keempat dapat kita tulis menjadi A ditambah N-1. Maka N-nya kita ganti dengan 4. 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 110. A ditambah 4 dikurang 1, 3 dikali B jadi 3B. A ditambah 3B sama dengan 110. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk suku ke-9 sama dengan 150. Suku ke-9 dapat kita uraikan.
menjadi A ditambah N-1 dikali B. N-nya 9 dikurang 1 dikali B sama dengan 150. A ditambah 9 dikurang 1, 8. 8 kali B, 8B. Jadi A ditambah 8B sama dengan 150. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasikan A menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis terlebih dahulu persamaan 1. A ditambah 3B sama dengan 110. Kemudian persamaan keduanya, A ditambah 8B sama dengan 150. Untuk mengeliminasi A, maka kita kurangi. A dikurang A, habis. 3B dikurangi 8B menghasilkan min 5B sama dengan 110 dikurangi 150 menghasilkan min 40. Kemudian karena kita ingin mendapatkan nilai B-nya, maka kita balik persamaannya. B sama dengan min 40 dibagi min 5. Maka min 40 dibagi min 5 menghasilkan 8. Jadi B-nya adalah 8. Lalu kita substitusikan nilai B sama dengan 8 ke salah satu persamaan. Contoh persamaan 1. Boleh kita gunakan juga persamaan kedua, tergantung pilihan teman-teman. Boleh persamaan 1, boleh juga persamaan 2. Kita tulis terlebih dahulu persamaan 1. A ditambah 3B sama dengan 110. A ditambah 3 dikali, nilai B-nya tadi adalah 8. 3 dikali 8 sama dengan 110. A ditambah 3 kali 8, 24 sama dengan 110. Kemudian kita pindah ruaskan 24 menjadi min 24. A sama dengan 110 dikurangi 24. Jadi A sama dengan 110 dikurang 24, 86. Nah, setelah mendapatkan nilai A dan B, baru kita bisa mencari nilai dari U30 atau suku ke-30. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN-nya yaitu suku ke-30. Sama dengan A-nya kita sudah dapat 86 ditambah N, karena suku ke-30 maka N-nya 30. Dikurangi 1 dikali B. B-nya tadi berapa? 8. Suku ke-30 sama dengan 86 ditambah 30 dikurang 1, 29 dikali 8. Suku ke-30 sama dengan 86 ditambah 29 dikali 8 menghasilkan 232. Lalu suku ke-30 sama dengan 86 tambah 232. Hasilnya 318. Jadi suku ke-30-nya adalah 318. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Suatu lapangan sepak bola mini di suatu negara berbentuk persegi panjang. Luas dari lapangan sepak bola tersebut adalah 120 meter persegi. Panjang lapangan tersebut adalah 12 meter. Berapakah kelilingnya? A. 22 meter, B. 24 meter, C. 42 meter, atau D. 44 meter. Maka jawaban yang benar adalah D. 44 meter. Diketahui L sama dengan 120 meter persegi, P sama dengan 12 meter. Yang ditanyakan adalah K, di mana L besar luas, L kecil lebar, P adalah panjang, dan K adalah keliling. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Maka penyelesaiannya, kita gunakan rumus untuk mencari luas persegi panjang, yaitu L sama dengan P dikali L. Luasnya tadi 120 sama dengan P, panjangnya 12 dikali L. L ini adalah lebar yang nanti akan kita cari. Kemudian, karena yang dicari L, maka kita balik persamaannya. L sama dengan 120 dibagi 12. L sama dengan 120 bagi 12 menghasilkan 10. Karena yang ditanya kelilingnya, maka kita masukkan rumus keliling. Persegi panjang 2 kali P tambah L. K sama dengan 2 kali P, panjangnya 12 meter, ditambah L. L-nya yang baru saja kita dapatkan tadi 10.
K sama dengan 2 dikali 12 tambah 10, 22. 2 dikali 22 sama dengan 44. Jadi, keliling lapangan sepak bola mini yang berbentuk persegi panjang tersebut adalah 44 meter. Soal selanjutnya, soal yang ke-6. Sebuah kolam renang di Waterpark Surabaya memiliki volume 60 meter kubik dalam keadaan kosong. Kolam tersebut diisi air menggunakan mesin diesel dengan debit 250 liter per menit. Kolam tersebut terisi penuh air dalam waktu A. 240 menit, B. 230 menit, C. 135 menit, atau D. 140 menit. Maka jawaban yang benar adalah A. 240 menit. Diketahui V sama dengan 60 meter kubik. Kita ubah satuannya dari meter kubik ke desimeter kubik. 60 meter kubik menjadi 60.000 desimeter kubik. Yang ditanyakan adalah T, atau waktu pengisian kolam tersebut hingga airnya penuh. Rumus debit air yaitu D sama dengan V per T. Jika kita ingin mencari T, maka bisa kita balikan persamaannya menjadi T sama dengan V per D, di mana D adalah debit air, V adalah volume, dan T adalah waktu. Penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya, T sama dengan V per D. V-nya adalah volume, volumenya 60.000, dibagi D. D-nya adalah debit air. Debit air 250. Sehingga kalau kita bagikan 60.000 dibagi 250 menghasilkan 240. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut dengan air hingga penuh adalah 240 menit. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Seorang siswa menyalakan pesawat televisi rata-rata 6 jam setiap harinya. Pesawat tersebut mempunyai daya listrik 110 watt. Jika PLN menetapkan tarif Rp600 per kWh kilowatt hours, maka biaya penggunaan energi listrik untuk TV tersebut selama 1 bulan adalah A. Rp12.800, B. Rp11.880, C. Rp11.000, atau D. Rp18.800. Maka jawaban yang benar adalah B. Rp11.880. Diketahui waktu pemakaian TV 6 jam per hari. T sama dengan 110 watt. Tarif listrik sama dengan Rp600 per kWh. Yang ditanyakan adalah biaya penggunaan listrik selama 1 bulan. Penyelesaiannya, pertama-tama kita cari terlebih dahulu lama pemakaian dalam 1 bulan. Lama pemakaian 1 bulan sama dengan waktu pemakaian dikali lama pemakaian. Waktu pemakaiannya adalah 6 jam dikali lama pemakaiannya yaitu 1 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Jadi 6 dikali 30 menghasilkan 180 jam. Jadi lama pemakaian dalam 1 bulan itu 180 jam. Kemudian kita cari energi listriknya. Energi listrik sama dengan daya listrik dikali lama pemakaian dalam 1 bulan. Daya listriknya tadi P yaitu 110 watt dikali lama pemakaian dalam 1 bulan 180 jam. 110 dikali 180 menghasilkan 19.800 watt jam. Atau kalau kita ubah ke kWh satuannya menjadi 19,8 kWh. Kemudian barulah kita bisa mendapatkan biaya penggunaan energi listrik waktu TV selama sebulan. Energi listrik dikali tarif listrik. Energi listriknya 19,8 kWh dikali tarif listrik. Tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN tadi adalah Rp600 per kWh. Jadi 19,8 dikali 600. Maka hasilnya adalah Rp11.880. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Terdapat 2 buah gaya yang masing-masing F1 sama dengan 70 Newton
dan F2 sama dengan 30 Newton, sedang bekerja dalam suatu benda yang arahnya ke kanan. Maka berapa resultan kedua benda tersebut? A. 110 Newton, B. 40 Newton, C. 110 Newton, atau D. 90 Newton. Maka jawaban yang benar adalah C. 100 Newton. Pembahasannya, diketahui F1 sama dengan 70 Newton, F2 sama dengan 30 Newton. Yang ditanyakan adalah resultan gaya atau R. Penyelesaiannya, R sama dengan F1 ditambah F2. R sama dengan F1-nya 70 ditambah F2-nya 30. 70 ditambah 30 menghasilkan 100. Jadi R-nya atau resultan gayanya 100 Newton. Nah, pertanyaannya, kenapa F1 ditambah F2? Karena di dalam soal, benda tersebut bekerja ke arah yang sama, yaitu sama-sama ke arah kanan. Seandainya F1-nya ke arah kiri dan F2-nya ke arah kanan, maka akan berbeda lagi. R sama dengan F1 dikurangi F2. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Proses pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang adalah jagat raya terbentuk karena A. Dentuman planet hingga terbentuk ribuan bintang. B. Ledakan besar yang sampai sekarang alam raya masih berkembang. C. Pertemuan planet besar yang membentuk planet seperti sekarang. Atau D. Dentuman keras yang memorak-porandakan bintang sekarang ini. Maka jawaban yang benar adalah B. Ledakan besar yang sampai sekarang alam raya masih berkembang. Teori Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Dikenal juga dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Teori kabut atau nebula pertama kali dikemukakan oleh A. Alfred Wegener, B. Moulton, C. Kuiper, atau D. Immanuel Kant. Maka jawaban yang benar adalah D. Immanuel Kant. Teori nebula atau teori kabut merupakan salah satu teori yang menyebutkan terbentuknya tata surya. Teori ini dicetuskan oleh dua orang ahli, yakni Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace, sehingga sering disebut dengan teori Simon-Laplace. Sebelum ditutup videonya, ada informasi penting buat teman-teman. Soal dan materi pembahasan yang ada di video ini sudah If buatkan file PDF-nya. Teman-teman bisa baca-baca dan pelajari kembali. Linknya ada di deskripsi. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja download di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.